Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak. Alhamdulillah ya kita dapat berjumpa lagi walaupun melalui virtual. Pada pagi hari ini apakah sudah masuk Zoom semua? Sudah, Bu. Coba ya, Ibu cek dulu ya. Mas Bikri, apakah ada? Hadir, Bu. Ya, Mbak Hasna, apakah ada? Hadiroh, Bu. Mas Tama? Hadir. Baik. Hadir semua ya, Alhamdulillah sudah tadi di grup WA kita sudah mulainya pembelajaran pada pagi hari ini. Coba Ibu pengen review materi minggu kemarin. Mas Bikri, coba minggu lalu kita belajar mengenai materi apa ya? Minggu lalu kita mempelajari materi tentang proses lahirnya Daulah Abbasiyah. Wah, bagus, mantap sekali. Selanjutnya nih, bahasnya. Daulah Abbasiyah sendiri itu lahirnya pada tahun berapa ya? Tahun 750 Masehi, Bu. Sip, mantap. Mas Tama, coba Mas Tama ini. Kira-kira pada awalnya Daulah Abbasiyah itu berdiri di latar belakangi oleh apa sih? Ini Bu, kemenangan Abu Abbas As-Safah dalam perang Al-Zab melawan Bani Umayyah terakhir, yaitu Marwan bin Muhammad. Wah, kelas 11 MIPA 2 memang mantap-mantap sekali. Ya, baik. Ibu lanjutkan materinya ya. Bisa disimak. Ini Mas Tama, terima kasih sudah share screen. Baik, materi pada minggu ini tentang Khalifah-Khalifah Abbasiyah yang terkenal Han Abbasiyah. Mengenai teknik penilaian pada minggu ini, bab ini, setelah minggu kemarin kita melalui di ulangan harian, pengen keaktifan kalian bentuk kelompok-kelompok kecil, lalu presentasi dan diskusi bersama teman-teman. Begitu. Apakah setuju? Bisa di-share screen. Gimana Bu? Bisa di-share screen. Bentar Bu. Cek sinyalnya apakah bermasalah. Susah Bu. Oke. Gak muncul Bu. Sudah terlihat ya slide-nya? Oke. Oke, Lanjut slide kedua, Mas Tama. Nah, selama hampir 6 abad, para khalifah yang memegang kepemimpinan Daulah Abbasiyah ada 37 khalifah. Jadi, kemarin kan kita sudah belajar mengenai bagaimana sih Daulah Abbasiyah itu berdiri. Selanjutnya, pada materi ini kita akan belajar mengenai khalifah-khalifah yang ada dalam dinasti Daulah Abbasiyah. Jadi dalam dinasti ini, Daulah Abbasiyah ini terdapat 37 khalifah. Banyak sekali bukan? Nah, banyak ini karena memang dari waktu kepemimpinannya itu sangat lama. Selama hampir 6 abad. Coba bisa dibayangkan, itu lama sekali ya. Di samping itu juga luas pemerintahannya itu sangat luas sekali. Maka dari itu, banyaknya khalifah ini itu terjadi berbagai macam gejolak politik juga di sana.
Nanti kita akan belajar bersama-sama mengenai hal itu. Selanjutnya, bisa dilanjutkan Mas Tama? Baik, selanjutnya yaitu pembagian pemerintahan Daulah Abbasiyah. Jadi, dalam pemerintahannya Daulah Abbasiyah itu terdapat 5 periode. Yang pertama yaitu periode pertama. Silakan Mas Tama bisa di-share screen. Periode pertama Daulah Abbasiyah itu dimulai pada tahun 150 Masehi. Nah, pada periode pertama ini disebut juga Persia pertama. Mengapa hal tersebut dinamakan dengan periode Persia pertama? Karena pada masa itu pemerintahan Daulah Abbasiyah itu sangat dipengaruhi oleh bangsa Persia, terutama bangsa Barmak. Dalam periode pertama ini dimulai pada awal berdirinya Daulah Abbasiyah sampai Khalifah ke-9. Berikut Ibu bacakan ya. Yang pertama ada Khalifah Abu Abbas Daulah, yang kedua yaitu Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, yang ketiga yaitu Khalifah Muhammad Al-Mahdi, yang keempat yaitu Khalifah Musa Al-Hadi, yang kelima yaitu Khalifah Harun Ar-Rasyid, yang keenam yaitu Khalifah Abdullah Al-Amin, yang selanjutnya yaitu Khalifah Abdullah Al-Makmun, yang selanjutnya yaitu Khalifah Al-Mu'tasim Billah, dan yang terakhir yaitu Khalifah Abu Ja'far Al-Watsi. Jadi periode pertama ini berlangsung pada awal mula berdirinya Daulah Abbasiyah sampai Khalifah ke-9. Begitu. Selanjutnya masuk ke periode kedua. Nah, fase kedua ini dimulai pada tahun 232 Hijriah sampai 334 Hijriah, atau sama dengan pada tahun 847 Masehi sampai tahun 945 Masehi. Fase ini dipengaruhi oleh kekuasaan Turki, oleh karena itu dinamakan dengan fase Turki pertama. Nah, fase ini dimulai pada Khalifah ke-10 Al-Mutawakkil. Di fase ini itu tentara Turki sangat mendominasi pemerintahan dari Daulah Abbasiyah. Nah, khalifah-khalifahnya itu yang pertama ada Khalifah Al-Mutawakkil, Khalifah Al-Munsir, Khalifah Al-Musta'in, Khalifah Al-Mu'taz, Khalifah Al-Muhtadi, Khalifah Al-Mu'tamid, selanjutnya yaitu Khalifah Al-Mu'tadid, Khalifah Al-Muktafi, Khalifah Al-Muqtadi, Khalifah Al-Qahir, Khalifah Ar-Rodi, Khalifah Al-Muttaqi, dan Khalifah Al-Muktafi. Nah, pada periode kedua ini memang banyak sekali ya khalifahnya. Ingat-ingat ya, yang pertama tadi khalifah dipengaruhi oleh bangsa Persia. Nah, pada Turki. Apakah sampai sini bisa dimengerti? Bisa, Bu. Baik, jika ada pertanyaan bisa nanti ya ditanyakan di akhir sesi saja. Yang selanjutnya itu fase ketiga dari pemerintahan Daulah Abbasiyah. Fase ketiga ini dimulai pada tahun 334 Hijriah sampai dengan tahun 447 Hijriah atau tahun 945 Masehi sampai tahun 1055 Masehi. Nah, pada fase ini dipengaruhi oleh dinasti Buaihi atau disebut juga pengaruh Persia kedua. Pada masa ini itu disebut juga masa desintegrasi di kekuasaan dinasti Abbasiyah. Mulukut Tawaif di dinasti Umayyah II Andalusia.
Sejak berdirinya Daulah Buwaihiyah sampai masuknya Saljuk ke Baghdad. Periode ini disebut juga dengan periode Persia kedua. Kenapa disebut periode tersebut? Karena bangsa Persia itu berperan sangat penting dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah pada periode ini. Khalifah Daulah Abbasiyah yang termasuk dalam periode ketiga ini yaitu Khalifah Al-Muqtafi, Khalifah Al-Muti, Khalifah Al-Ta'i, Khalifah Al-Qadir, Khalifah Al-Mustarsyid, Khalifah Al-Rashid, Khalifah Al-Mustafi, Khalifah Al-Mustanjid, Khalifah Al-Mustaji, Khalifah An-Nasir. Para khalifah Daulah Abbasiyah ini memiliki kekuasaan yang sangat penuh dalam bidang politik dan keagamaan. Hanya saja, wilayah kekuasaannya tidak seluas masa sebelumnya, hanya meliputi wilayah Irak dan sekitarnya. Jadi pada masa yang fase sebelumnya itu sangat luas wilayahnya, pada periode ketiga ini mengalami kemunduran, sehingga wilayahnya hanya meliputi Irak dan sekitarnya saja. Baik, selanjutnya masuk ke periode keempat. Nah, pada periode keempat ini dimulai pada tahun 447 Hijriah sampai tahun 590 Hijriah atau pada tahun 1055 Masehi sampai 1194 Masehi maksud saya. Dalam sejarah fase keempat ini disebut juga dengan fase kekuasaan Bani Saljuk atau dalam sejarah sering juga disebut dengan nama fase pengaruh Turki kedua. Nah, siapa saja sih khalifah yang termasuk dalam fase ini? Yang pertama yaitu ada Khalifah Al-Qayyim, yang kedua yaitu Khalifah Al-Muqtadi, yang ketiga yaitu Khalifah Al-Mustazhir. Nah, dalam periode ini itu akhir dari Daulah Saljuk. Para khalifah Abbasiyah itu memiliki kekuatan politik yang sangat besar dalam periode ini. Gitu. Yang terakhir yaitu periode kelima. Periode ini dimulai pada tahun 590 Hijriah sampai 656 Hijriah atau pada tahun 1194 Masehi sampai 1258 Masehi. Fase ini dikenal dalam sejarah perkembangan Islam sebagai fase lemah sampai fase hancurnya kekuasaan Islam. Nah, pada fase ini juga berakhirnya gemerlap peradaban Islam. Kira-kira siapa saja sih yang termasuk dalam fase ini? Yang pertama yaitu ada Khalifah Az-Zahir. Beliau memimpin pada tahun 1224 Masehi. Yang kedua yaitu ada Khalifah Al-Mustansir. Beliau memimpin pada tahun 1226 Masehi. Dan yang terakhir yaitu ada Khalifah Al-Musta'sim. Beliau memimpin pada tahun 1242 Masehi sampai 1258 Masehi. Begitu anak-anak penjelasan dari Ibu. Sampai di sini, apakah paham, bisa dimengerti? Paham, Bu. Baik, alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu ingin keaktifan kalian ini lebih ditingkatkan karena kalian kan sudah besar, sudah kelas 2 SMA. Jadi keaktifan kalian Ibu sangat nilai, sangat hargai. Ibu bagi dulu ya kelompoknya ya. Setuju, Bu. Kelompok pertama itu, kelompok ketiga itu Mas Tama Naufal.
tugasnya yaitu kalian diminta untuk membuat PowerPoint, lalu habis itu menjelaskan kepada teman-teman dan dilanjutkan dengan sesi diskusi begitu. Kiran dan Ibu memantau? Baik, Ibu kira sesi Zoom virtual pada pagi hari ini Ibu cukupkan sekian dulu. Sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, bisa langsung kita lanjutkan di grup WhatsApp begitu. Terima kasih kepada siswa-siswi yang sudah mengikuti pembelajaran SKI pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Marilah kita tutup pada pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita lanjutkan di grup WhatsApp. Pada para siswa bisa meninggalkan ruang Zoom ini. Terima kasih.